Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, hendaknya kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu, dan hadirkan rasa semangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajarinya. Dan tak lupa senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan kita meminta kemudahan di dalam mempelajari dan mengamalkannya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Amin. Anak-anakku sekalian, dibuka halaman 40. Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kita melanjutkan pembahasan di minggu yang telah lalu. Keadaan pasukan pemanah. Para pasukan pemanah sebelumnya telah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berada di posisinya, tidak turun, walaupun menang ataupun kalah. Namun ketika melihat para kaum Islam, para pasukan Islam mengumpulkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang, banyak dari mereka, pasukan pemanah itu ikut turun untuk mengambil ghanimah tersebut, sehingga ia lupa akan pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan Rasulullah, hingga lupa pesan Rasulullah. Akhirnya itu menjadi celah bagi para pasukan kafir Quraisy yang tatkala itu dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Bersama para pasukannya, ia memutar balik bersama kudanya, pasukan kudanya, akhirnya menyerang para pasukan pemanah sehingga habis. Melihat keberhasilan tersebut, pasukan kafir Quraisy berkumpul lagi dan menyerang kaum muslimin dari arah depan, kemudian dari arah belakang, sehingga posisi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu terjepit. Lalu bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu? Saat itu Rasulullah terpisah dari pasukan kaum muslimin. Beliau hanya bersama dengan 8 orang sahabat, yang dimana 7 sahabat tersebut dari kaum Ansar dan sisanya dari kaum Muhajirin. Orang-orang musyrik, yang mengepung beliau. Kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat. Satu persatu sahabat maju untuk menghadang lawan, hingga berguguranlah mereka. Tidak tersisa kecuali 2 orang sahabat yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Sa'ad bin Abu Waqqas dan juga Talhah bin Ubaidillah. Kedua sahabat ini mati-matian melindungi beliau. Talhah pun maju menghadapi musuh dengan beraninya hingga ia terluka sebanyak 39 tikaman dan 2 jarinya terputus. Orang-orang musyrik terus menyerbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terluka parah. Gigi seri beliau patah, kepala terluka dan darahnya mengalir darinya. Beliau juga terkena panah di tulang, pipi hingga 2 keping lingkaran baju topi beliau masuk ke dalamnya. Jadi anak-anak sekalian, barakallahu fikum, itulah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana gigi seri beliau patah, kepalanya terluka sehingga keluar darah. Kemudian pada saat itu, pada saat yang genting seperti itu, berkumpullah sekelompok sahabat di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Mereka berusaha melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Musuh mampu membunuh Mus'ab. Pembawa bendera perang mereka menyangka bahwa ia membunuh Rasulullah, padahal yang dibunuhnya yaitu adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga berteriaklah para kaum musyrik, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian tersebarlah isu tersebut. Setelah kematian Mus'ab, bendera perang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib.
Ia bertempur bersama sisa sahabat dengan gagah berani, hingga mampu menerobos barisan musuh. Rasulullah bergerak mundur secara teratur ke jalan setapak di gunung. Ali bin Abi Thalib maju bersama pasukannya, kemudian Rasulullah mundur, agar aman posisinya. Kemudian Abu Sufyan bersama pasukannya bersiap-siap pulang ke Mekah. Dia berteriak kepada kaum muslimin, sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang. Itulah saat terjadinya perang Uhud tahun 3 Hijriah, yang dimana keadaan pemanah yang dibunuh, kemudian keadaan Rasulullah SAW yang terluka parah, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang banyak berguguran. Kemudian anak-anak sekalian, barakallahu fikum, pasukan kaum muslimin yang gugur syahid di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Setelah kaum musyrikin pulang, pasukan muslimin mencari para pejuang yang gugur dan yang terluka. Jumlah pasukan Islam yang gugur dalam perang ini sebanyak 70 orang. Kebanyakan mereka dari kaum Ansor. Di antara sahabat yang gugur adalah paman beliau Rasulullah SAW, yaitu adalah Hamzah bin Abi Muthalib. Ia dibunuh seorang budak bernama Washi. Dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan jika dapat membunuh Hamzah. Atas izin Allah, Hamzah pun gugur dan mati syahid. Nah, itulah anak-anak sekalian pada pelajaran di pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.